Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, para jemaah sekalian, bapak, ibu, dan para ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kesehatan, begitu banyak kenikmatan para jemaah sekalian. Sampai detik ini kita dapat merasakannya, kita dapat melaksanakan amal soleh. Alhamdulillah tadi sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salah satu amalan yang agung, yang utama, yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama, yang dimana tentunya para jemaah sekalian kita datang ke pengajian, kita datang ke pengawasan, menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya wajib. Rasulullah mengatakan talibul ilmi fardhatun alal kulli muslim, yaitu menuntut ilmu agama itu wajib untuk seluruh kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, semuanya wajib. Bahkan para jemaah sekalian, ketika kita menuntut ilmu agama, ketika kita datang ke pengajian, menempuh perjalanan, entah kita jalan kaki, naik sepeda, motor, mobil, dan seterusnya, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya, yaitu beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, para jemaah sekalian, untuk mendapatkan ilmu, untuk datang ke pengajian, apa janji Allah dan Rasulnya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka mereka atau dia atau kita semua yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita inginkan para jemaah sekalian, kita berjamaah, kita bersemuanya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya para jemaah sekalian, kami mohon maaf tadi juga di pengajian di Masjid Fathur Rahman Mijatis, kemudian sholat isya baru kesini, dan kepada Allah juga Ustaz Dr. Insinyur Abu Zakaria Sutrisno Hafizullah Ta'ala, beliau sakit sampai tadi malam masih sakit juga, sehingga tidak mampu untuk ngisi pengajian, sehingga saya diutus untuk badal, untuk mengganti. Dan tentunya yang digantikan itu biasanya lebih baik daripada yang menggantikan, karena ilmunya juga masya Allah. Beliau memang mudir atau pimpinan pondok Bul Khair di Bulak Rejo, tapi beliau juga dosen di UNS Universitas 11 Maret Solo, dan beliau juga kaprodi, Pak. Jadi kaprodi S1 plus kaprodi S2. Jadi emang mungkin bebannya banyak, sampai kadang malam itu sampai baru datang, berangkat pada subuh, pulang maghrib, kemudian mikir pondok dan seterusnya. Jadi
Ya mungkin karena kecapean hasilnya, ya semoga Allah berikan kesembuhan ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jemaah sekalian, kita memanfaatkan waktu yang mulia ini dengan kita isi dengan saling menasihati di dalam kebaikan dan kebenaran, dan tentunya kita ambil dari kalamullah, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbentuk Al-Qur'an. Dan kemudian nanti kita juga sisipkan yaitu sabda Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillah. Mau Pak Bu diunjuk rumian? Bismillah. Yaitu yang pertama para jemaah sekalian, mari kita perhatikan surat Ali Imran. Ya. Surat kepinten Pak Bu? Keberapa nih? Ali Imran? Ketiga gitu nggih. Di dalam mushaf Al-Qur'an, yang pertama tentunya Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terus selanjutnya surat Ali Imran. Yaitu kita perhatikan ayat 103 pada jemaah sekalian. Yaitu Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Apa kata Allah SWT para jemaah sekalian? Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu jami'a, semuanya, bihablillahi, pada talinya Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Masya Allah para jemaah sekalian. Coba Pak Bu kita lihat. Mari kita coba perhatikan para jemaah sekalian. Di sini Allah memberikan kata yang begitu agung, yaitu di dalam bahasa Arab disebut fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Iktasimu, ya. Iktasimu para jemaah sekalian, ketika Allah memberikan kata kerja perintah di dalam Al-Qur'an, maka ada kaidahnya mengatakan apa para jemaah sekalian? Al-amru lil wujub. Kata perintah, ya, fi'il amr, ya, kata kerja perintah itu menunjukkan hukumnya apa Pak Bu? Asalnya adalah wajib, ya. Hukum asalnya apa? Wajib. Jadi kita diwajibkan oleh Allah SWT untuk apa Pak Bu? Berpegang teguh kepada talinya Allah. Napa niku? Ya tentunya agama Islam, yang dimana kita harus berpegang teguh pada Al-Quran, As-Sunnah, yang harus kita jadikan pedoman hidup kita para jemaah sekalian. Ya, dan tentunya ketika kita pegang teguh, kita harus tahu apa yang kita pegang, apa yang harus kita kuasai, apa yang harus kita ilmui, yaitu dengan cara menuntut ilmu apa yang ada dalam Al-Quran, isi kandungannya, kemudian kita amalkan, lalu kita dakwahkan, kita aja yang lainnya para jemaah sekalian. Ya, itu yang pertama harus kita tanamkan diri kita untuk berpegang teguh di dalam talinya Allah ini para jemaah sekalian, sehingga apa? Kita berada di jalan Shiratal Mustaqim yang kita minta para jemaah sekalian. Minimal pinten Pak Bu? Dalam sholat wajib kita 17 kali minimal Pak Bu. Sehari kita minta ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah atau berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Napa niku? Yaitu para ustaz tafsir mengatakan ya jalannya agama Islam, ya, jalan Islam, jalan Rasulullah dan para sahabatnya, nggih, di mana di sana di jalan atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan semuanya para jemaah sekalian. Yang tentunya kita harus berpegang teguh, dan kita benar-benar ketika kita memanjatkan doa kita kepada Allah SWT, kita amalkan dengan cara apa para jemaah sekalian? Mengamalkan sebab. Salah satunya dengan cara apa? Menuntut ilmu ini. Sehingga kita tahu para jemaah sekalian, ketika kita tahu ilmunya, maka kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hak, mana yang batil. Insya Allah kita akan mengetahuinya, sehingga kita tahu mana yang harus kita lalui jalannya. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh godaan syaitan, ya, syubhat orang kafir, baik itu media massa, media sosial, medsos dan seterusnya para jemaah sekalian. Yang kita ketahui sekarang, masya Allah, luar biasanya para jemaah sekalian, subhat, ya, bagaikan menyambar-nyambar. Napa niku subhat para jemaah sekalian? Yaitu ungkapan-ungkapan atau pendapat yang manis seakan-akan benar, tapi ternyata di sana adalah di dalamnya penuh dengan keburukan. Dan tentunya
orang yang berilmu lah yang tahu mana yang benar, mana yang salah para jemaah sekalian. Walaupun kelihatannya baik, walaupun retorikanya baik, walaupun kayaknya ungkapannya baik, tapi kalau kita punya ilmu, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita bisa mengecek bagaimana apakah pendapat ini benar atau salah, dan tentunya semua ditimbang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian para jemaah sekalian, perintah yang kedua adalah wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Sehingga yang pertama para jemaah sekalian, ketika kita berpegang teguh kepada talinya Allah, kita berada di jalan yang lurus, kita berada di jalan yang hak, jalan yang benar. Kemudian yang kedua, kita harus jangan sampai bercerai-berai, ya. Kita harus bersatu para jemaah sekalian. Dan dua hal ini yang harus kita pegang para jemaah sekalian. Jangan sampai kita terkena syubhat tadi para jemaah. Pemikiran yang atau pendapat yang seolah-olahnya baik tapi ternyata tidak baik para jemaah sekalian. Contohnya sebagian syubhat mengatakan para jemaah sekalian, dah nggak apa-apa maksiat, nggak apa-apa syirik, yang penting rukun, akur. Nah kayaknya bagus Pak, okay. Tapi di dalamnya apa? Bisa boten. Masa yang soleh sama yang tidak soleh kumpul ngeten nggih? Yang satu minum teh, yang satu minum yang macam-macam, nah nggak bisa para jemaah sekalian. Tidak masuk, nggih. Jadi pendapat ini harus kita benar-benar perhatikan dengan baik. Atau kebalikannya para jemaah sekalian, nggih. Ada dia berjalan di hak tapi tidak mau bersatu. Nah ini juga sama. Sama para jemaah sekalian. Akan tapi kita diperintahkan oleh Allah SWT yang pertama berpegang teguh pada agama kita, yaitu tentunya ajaran agama Islam. Lalu yang kedua adalah kita bersatu, jangan bercerai-berai. Apalagi kita lihat berita di mana-mana para jemaah, ada yang yang merusak dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita gampang untuk dibakar oleh dengan subhat-subhat tadi para jemaah sekalian, apalagi medsos sekarang luar biasa, TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan semuanya banyak sekali para jemaah sekalian. Dengan ilmu agama inilah yang kita gunakan untuk filter, saringan para jemaah sekalian. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar dengan cara menuntut ilmu. Maka kita harapkan para jemaah sekalian terus-menerus kita datang ke pengajian ini. Mungkin beberapa menit para jemaah sekalian, tapi kalau kita dapatkan keberkahan dari Allah SWT, barokah, maka yang sedikit ini, waktu yang sebentar ini, insya Allah akan menghasilkan kebaikan yang begitu banyak untuk diri kita. Maka jangan kita sampai tidak datang ke pengajian. Kita terus menerus, entah mungkin Pak Bu, mungkin kita pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Sebagian kita mungkin baru pulang kerja, capek, lelah, letih. Mungkin ada yang cenut-cenut, Nah, kita berusaha untuk datang ke pengajian supaya para jemaah sekalian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barokah niku Pak Bu? Artinya adalah kasratul khairi fihi, yaitu banyak kebaikan yang ada di dalam, walaupun mungkin kejadian atau peristiwa atau di dalam menuntut ilmu ini waktunya sebentar, tapi ketika kita diberkahi waktu kita oleh Allah SWT, insya Allah akan menghasilkan kebaikan, ketaatan yang begitu banyak setelahnya. Maka jangan lepas dalam menuntut ilmu para jemaah sekalian. Apalagi mungkin kemarin kita agak ngelokrong, mungkin kita semangatnya kadang naik turun, kadang sholatnya di masjid, kadang di rumah. Nah, ya, terutama untuk bapak-bapak, tapi kita datang pengajian untuk memompa semangat kita untuk datang ke masjid, sholat berjamaah dan seterusnya. Dan inilah pentingnya kita datang ke pengajian para jemaah sekalian. Thalabul ilmi, thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim, yaitu menuntut ilmu benar-benar adalah kewajiban kita. Di sana para jemaah sekalian ketika dihukumi wajib, berarti dibaliknya adalah pahala yang begitu besar. Dan tentunya ketika kewajiban itu pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah berikutnya. Dan ini tentunya para jemaah sekalian kita harus perhatikan dalam surat Ali Imran, yang dimana Allah merintahkan kita berpegang teguh pada agamanya Allah, talinya Allah, lalu kita bersatu, jangan sampai bercerai-berai. Dan ingat para jemaah sekalian, rumusnya dua tadi. Yang pertama, kita di jalan yang benar, lalu kita bersatu,
jangan sampai bercerai-berai. Apalagi para jemaah sekalian, jangan sampai ada yang mengatakan Islam versi Indonesia, Islam versi Jawa, Islam versi Arab, Islam versi Malaysia. Nah, nanti kalau seperti ini para jemaah sekalian, kita akan bercerai-berai. Apalagi mungkin sebagian kita mendapat kesempatan umroh haji di Mekah, semua umat seluruh dunia berkumpul. Kalau Islamnya versi A, versi B, versi C dan seterusnya, tidak akan bersatu para jemaah sekalian. Maka jangan sampai kita luput dari ajaran agama Islam yang benar-benar dari Al-Quran dan As-Sunnah yang tentunya yang sahihah, yang kita ambil benar-benar dari Allah, dari Rasulnya, para sahabat dan seterusnya. Dan kita ingin benar-benar para jemaah sekalian memegang teguh agama ini, maka tentu kita harus butuh dengan istiqomah, dan yang kita dapatkan adalah dengan cara menuntut ilmu di dalam pengajian ini. Dan banyak sekali pengajian di sekitar kita, maka kita juga ikuti kalau bisa para jemaah sekalian Dan banyak sekali buku-buku Islam, entah itu dari internet, entah itu dari perpustakaan atau maktabah, dan moga kita terus menuntut ilmu agama. Kemudian para jemaah sekalian, tentunya ketika kita berusaha berada di jalan yang benar, kemudian kita ingin bersatu, ingin mengajak orang lain juga menjadi mengamalkan kebenaran juga, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita Pak Bu, kita dilema. Kita mengajak orang lainnya seperti ini, atau kebalikan diri kita juga kadang seperti itu. Bagaimana para jemaah sekalian? Maka Rasulullah juga mengatakan seperti ini para jemaah sekalian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika at'aful iman." Rawahu Muslim. Yaitu para jemaah sekalian, ketika kita berusaha berada di jalan yang benar, kemudian kita mengajak orang lain supaya berada di jalan yang benar, maka ketika kita menemui orang lain, tetangga kita, kerabat kita, teman kita, atau masyarakat sekitar kita melakukan kemungkaran atau melakukan kemaksiatan, entah itu apapun bentuknya, entah itu minum-minum dan seterusnya, maka kita para jemaah sekalian harus perhatikan dengan hadis ini, yaitu Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Wa dzalika ataful iman. Dan itulah selemah-lemah keimanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan di sini para jemaah sekalian, ketika kita lihat kemungkaran, kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan di daerah tersebut. Misalkan kita ketua RT, kita ketua RT di RT tersebut, maka kita punya kekuasaan, kita bisa mengubahnya. Entah itu dengan mengumpulkan warga tersebut, oknum-oknum tersebut, atau memanggil pihak berwajib dan seterusnya. Bisa kalau ketua RT yang punya kekuasaan, maka digunakan kekuasaan tersebut. Kalau tidak mampu, dia bukan ketua RT, hanya warga biasa, maka Pak Bu? Fabilisani. Dengan lisan. Disampaikan kebenaran, disampaikan ilmu seperti ini dan seperti itu, dan tentunya kalau kita mau menyampaikan kebenaran para jemaah sekalian, mau menyampaikan ilmu, kita harus tahu dulu bagaimana ilmu agama itu, tentunya dengan cara belajar. Kemudian kalau tidak, kita Mas, saya belum mampu ini, saya pun nggak punya ilmu, saya mau menyampaikan takut salah, pripun itu? Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan Pak Bu? Dengan hati. Kita hindari, jangan sampai mendekati. Kita tinggalkan minimal untuk menyelamatkan diri kita. Wa dzalika ataful iman. Dan hal itu adalah selemah-lemah keimanan. Dan disinilah para jemaah sekalian, ketika kita bermasyarakat, bermuamalah dengan yang lainnya, pasti akan kejadian seperti ini para jemaah sekalian. Maka kita harus benar-benar jangan sampai menjadi orang yang merugi para jemaah sekalian. Jangan sampai menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Napa sinten niku Pak Bu?
yaitu di dalam surat Al-Asr. Allah mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Dan sini Allah sampai bersumpah Pak Bu, demi masa, demi waktu. Napa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia pasti jatuh dalam kerugian. Semuanya rugi Pak Bu, kecuali golongan yang akan disebutkan pada ayat setelahnya. Sinten niku? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Pak Bu, ketika orang beriman pasti dia punya ilmu, pasti dia berilmu. Ya, pasti niku Pak Bu. Contoh Pak Bu, kita mengimani, kita percaya, kita yakin misalkan daerah Wonogiri berada di sebelah selatannya Sukoharjo. Walaupun kita tidak melihat ke sana, walaupun jasad kita atau zat kita di sini, tidak di Wonogiri, tapi kita tahu kenapa? Karena kita sudah punya ilmunya, entah dengan pengalaman kita ke sana, entah itu dengan lihat Google Map atau dengan peta global dan seterusnya. Kita tahu, akhirnya kita punya ilmu, oh ternyata Wonogiri di sebelah selatannya Sukoharjo. Maka kita imani para jemaah sekalian, kita percaya, kita yakin. Begitu pula dengan apa? Ilmu agama para jemaah sekalian. Enggak mungkin kita beriman kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin para jemaah sekalian. Okay? Sehingga apa? Ketika kita ilmu kita banyak, kita sering datang mengajian, insya Allah iman kita juga akan bertumbuh. Okay? Naik para jemaah sekalian. Kemudian yang kedua apa para jemaah sekalian? Ketika kita berilmu kemudian beriman apa? Wa amilus sholihat, beramal soleh. Tentu amal soleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunannya Nabi dan diiringi dengan niat yang ikhlas, dan insya Allah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketiga apa para jemaah sekalian? Wa tawashaw bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Dakwah Pak Bu. Dakwah niku apa? Mengajar. Nggih. Jadi mengajar niku Pak Bu, dakwah niku mboten namung napa di atas mimbar, mboten. Bukan hanya di atas mimbar, bukan hanya di meja pengajian, mboten Pak Bu. Kita mengingatkan, kita mengajak teman kita, tetangga kita, keluarga kita, ayo kita sholat ke masjid, ayo kita pengajian, itu termasuk apa? Dakwah juga. Dan ingat para jemaah sekalian, wa tawashaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Pak Bu, kita datang ke pengajian iki duduk ngeten nggih, butuh sabar mboten niki? Butuh Pak Bu. Kita sabar, kadang pegel ngeten nggih, kadang ngantuk Mas. Kadang apa ngelak Mas, monggo diunjuk rumiyin. Kadang lapar nggih, monggo dimaem rumiyin senengipun. Itu kita butuh kesabaran Pak Bu. Padahal mungkin beberapa menit saja kita napa? Datang pengajian kemudian kita datang dengarkan, saling menasihati dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Kemudian apalagi Pak Bu, itu untuk menuntut ilmu saja, menambahkan ilmu agama kita. Kemudian ditambah lagi apa Pak Bu? Mengamalkan. Contoh Pak Bu, kita sholat, amal soleh. Contohnya sholat wajib, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Butuh kesabaran buat ini. Butuh Pak. Ya. Apalagi ya, bapak-bapak atau laki-laki yang tadi usahakan di masjid ya tadi. Apalagi di shop pertama, istiqomah terus-menerus, butuh kesabaran buatan? Sangat butuh sekali. Apalagi napa Pak Bu? Mengajak orang lain, yaitu mendakwahkan. Kita ngajak orang ini juga butuh kesabaran Pak Bu. Sangat butuh sekali. Maka jangan sampai napa Pak Bu, kita menjustifikasi, menghukumi orang lain. Ya. Misal kita lihat orang lain ya melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, kita sekali dua kali ingatkan, kita aja kok masih ngeyel, bos kamu ahli neraka, betul. Ampun Pak. Ya. Karena kita tugasnya, kewajiban kita napa? Namun hanya menyampaikan. Ya. Itulah namanya napa Pak Bu? Hidayatul irsyad wal bayan. Yaitu kita mendapatkan
ilmu lalu kita menyampaikan kepada yang lainnya dalam bentuk apa? Hidayah irsyad wal bayan. Apa niku? Yaitu hidayah petunjuk dan bimbingan yang tentunya kita dapatkan ilmunya. Ngoten nggih. Tapi ingat Pak Bu, ada hidayah yang kedua. Ada hidayah yang kedua. Napa niku? Hidayatul taufik. Ya. Hidayah taufik Pak Bu. Dan hidayah taufik ini hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak Bu, kita datang pengajian, kita sudah dapat petunjuk, bimbingan, ilmu dalam pengajian ini, ya. Tapi ketika kita mau mengamalkan ilmu tersebut butuh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran Pak Bu, loh Mas, itu banyak baca Al-Quran kok tapi perilakunya kayak gini. Ya bisa jadi dia dapat hidayah irsyad tapi belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Malah itu menjadi contoh Pak Bu, yang baca Al-Quran aja kadang punya kekurangan, apalagi yang tidak sering baca, ngeten nggih. Peluangnya lebih besar lagi, ngeten nggih. Dan begitu pula dengan kalau kita mengajak orang lain Pak Bu, sekali dua kali mungkin dia belum dapat hidayah taufik, tapi mungkin saja yang ketiga kalinya atau yang ke-10 kalinya bisa jadi Allah berikan taufik hidayah taufik dari Allah SWT, sehingga orang tersebut yang awalnya melakukan kemaksiatan menjadi mengamalkan ketaatan kepada Allah SWT. Mungkin pembatan sangat mungkin sekali. Kenapa para jemaah sekalian? Karena hati kita niki apa Pak Bu? Di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Gampang bagi Allah membolak-balikkan hati. Begini atau begitu, sangat mudah bagi Allah SWT. Makanya Allah, kita meminta kepada Allah para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah sehingga hati kita ini apa Pak Bu, jangan sampai goyah dari keimanan, jangan sampai apa Pak Bu dalam kemaksiatan atau kemungkaran dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Kita minta doa kepada Allah. Napa doa ini pun Pak Bu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sharrif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah yang maha mengubah hati, zat yang maha mengubah hati, ubahlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Dan inilah para jemaah sekalian, doa ini terus kita harus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu para jemaah sekalian, kadang kita futur, kadang kita malas mengamalkan ketaatan. Maka kita butuh hidayah taufik dari Allah SWT yang meneguhkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mau sholat, misalkan nggih, sholat subuh, sholat asar ngeten nggih, yang biasanya kadang kita napa Pak Bu, kadang kita lalai ngeten nggih. Jangan lupa doa nih. Sehingga napa? Kita benar-benar semoga sampai akhir hayat kita benar-benar ditutup dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan husnul khotimah para jemaah sekalian. Ini yang kita inginkan. Ditutup usia kita dalam keadaan yang baik, ngeten nggih. Jangan sampai sebaliknya, naudzubillah min dzalik para jemaah sekalian. Nggih. Dan ini tentunya butuh napa? Kesabaran. Butuh usaha yang luar biasa. Butuh doa kita, nggih. Karena kita tidak tahu kita akan kemana para jemaah sekalian. Tapi kita ingin berusaha yang terbaik untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah SWT dan tentunya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ingat para jemaah sekalian, kita menuntut ilmu butuh sabar. Mengamalkan ilmu juga butuh sabar. Mendakwakan apalagi juga butuh kesabaran. Ya. Jangan sampai sebagian orang Pak Bu baru ngaji, baru datang ke pengajian atau baru semangat ngeten nggih, wah enggak sabar nggih. Apa saja dirusak ampun ngeten nggih. Ampun ya. Sampai ada yang membunuh diri, naudzubillah min dzalik. Yang tentunya dengan cara yang tidak syar'i. Ya. Karena dalam Islam itu mengajarkan luar biasa Pak, sempurna. Ya. Kalau kita belajar dari kitab-kitab para ulama, dari bab awalnya apa Pak Bu? Tentang apa biasa nih Pak? Toharoh, fikih misalkan, toharoh Pak, bersuci untuk diri kita. Ya. Rasulullah mengatakan apa Bu? At-tuhurul syatrul iman. Ya, kebersihan atau kesucian itu ya adalah setengah dari keimanan, luar
Nggih. Kemudian fikih yang tadi misalkan fikih jihad itu ada di belakang-belakang setelah kita menyentoharo, kemudian sholat, puasa, zakat dan seterusnya, fikih jihad juga dibahas di sana. Nah, kadang ada orang yang baru ngaji, baru ini ya mereka mungkin belum tahu ilmunya tapi asal semangat gitu nggih. Nah, ini tentunya harus kita bimbing para jemaah sekalian. Nggih. Dan ini yang ketika kita mengamalkan ilmu agama, masya Allah para jemaah sekalian, kita tahu oh ini yang benar, ini yang tidak benar. Nggih. Dan menuntut ilmu sampai kapan Pak Bu? Sampai kita meninggal dunia. Ya tadi tidak ada kata terlambat, tidak kata-kata sudah paripurna, sudah alumni menuntut ilmu agama. Terus menerus ya kita berusaha untuk menuntut ilmu agama. Ya. Ini motivasi untuk kita para jemaah sekalian di dalam kita ya berpegang teguh kepada talinya Allah, agamanya Allah ya. Dan kita juga jangan sampai bercerai-berai ya. Dan tentunya kita semua para jemaah sekalian ya, kita tidak mau menjadi orang yang merugi ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, yaitu dengan cara para jemaah sekalian kita berilmu, kemudian kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dengan tentunya ilmu tersebut. Lalu kita amalkan, lalu kita dakwahkan sehingga bukan hanya kita menjadi orang yang soleh, tapi kita juga menjadi orang yang muslih para jemaah sekalian. Napa niku? Yaitu memperbaiki orang lain supaya menjadi soleh juga. Jadi sehingga dengan individu-individu yang soleh, individu-individu yang baik tersebut, maka insya Allah masyarakat di daerah tersebut akan menjadi masyarakat yang benar-benar soleh. Ya, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan yang kedua yang tadi para jemaah sekalian di dalam surat Ali Imran ayat 103 juga Allah mengatakan jangan bercerai-berai. Bahkan di sini kita berikan para jemaah sekalian sampai kita marah mendiamkan saudara kita. Sampai kapan Pak Bu? Maksimalnya jangan sampai lebih dari 3 hari ya. Kita berikan salah satu hadisnya para jemaah sekalian, yaitu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyamin." Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling hasad, janganlah kamu saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi ketika kita ingin mengamalkan ayat tadi para jemaah sekalian, kita ingin berpegang teguh kepada talinya Allah, kemudian kita bersatu, tidak bercerai-berai, kemudian kita mungkin punya konflik, punya masalah dengan saudara kita Pak Bu. Nah, ketika itu jangan sampai lebih dari 3 hari, tapi jangan sampai Pak Bu menunggu 3 hari mboten. Kalau bisa segera berdamai, islah ya segera untuk meminta maaf satu sama lainnya. Bahkan di dalam riwayat lain para jemaah sekalian ditambahkan la taqata'u, dan janganlah kamu saling memutus hubungan. Dan ini hadis riwayat Tirmidzi. Kalau tadi hadis riwayat Bukhari. Bahkan ada riwayat lain juga ditambahkan para jemaah sekalian, yaltaqiyani wa yasuddu hada wa yasuddu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salami. Keduanya bertemu, namun yang satu berpaling dan yang satu lagi juga berpaling. Orang terbaik dari keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Syu'aib Al-Arad mengatakan sanadnya sahih menurut Syaikhain. Nah, di sini para jemaah sekalian yang menunjukkan bahwasanya ketika kita punya masalah mungkin dengan saudara kita seiman, seagama, tetangga kita, masyarakat kita, maka kita dianjurkan untuk memulai menyambung tali persaudaraan, yaitu dengan cara apa tadi? Memulai salam, assalamualaikum, ya. Lebih lagi berjabat tangan, ketemu kita senyum, Maka Rasulullah mengatakan apa para jemaah sekalian? Tambah semuka fi wajhi akhika shadaqah.
Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah para jemaah sekalian. Kita senyum, kita baru temu, ya, salaman tentunya dengan mahramnya, ya, kita senyum, insya Allah berpahala sedekah para jemaah sekalian, luar biasa. Ya. Ya. Dan di sini para jemaah sekalian yang bisa kita ambil dari faedah tadi yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala mempersaudarakan sesama kaum muslim, ya. Kaum mukmin, maka kita wajib untuk meyakini sesama kaum muslim adalah saudara, ya. Saudara seiman tentunya para jemaah sekalian. Dalam hadis tadi yang kita sampaikan, faedah yang pertama adalah Allah mempersaudarakan kita semua yang seagama, ya, tentunya berada di agama Islam. Kita saudara para jemaah sekalian. Sehingga kalau ada yang sakit kita jenguk, gitu, atau yang lalai kita ingatkan. Misalkan yang belum sholat kita ingatkan untuk sholat, gitu. Yang belum ke masjid kita ingatkan untuk ke masjid. Yang mungkin belum datang ke pengajian kita ajak ke pengajian. Dan banyak sekali para jemaah sekalian yang bisa kita lakukan untuk mempererat tali persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah, ya, tali persaudaraan dalam agama Islam ini. Karena ingat para jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu bukan mengajarkan kerusakan, bukan, malah mengajarkan apa? Perdamaian, ya, persaudaraan. Jangan dibalik, ya. Karena tadi para jemaah sekalian jangan sampai kita tertipu daya dengan godaan syaitan, entah itu dari kabar orang kafir yang mereka benci dengan Islam sehingga mempropagandakan, membuat cap agama Islam itu agama yang teroris, radikal, merusak dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik, ya. Sehingga mereka inginkan, ya, orang-orang agama Islam meninggalkan agamanya sehingga mengikuti mereka, ya. Maka ini para jemaah sekalian kita harus benar-benar memperdalam ilmu agama kita. Lalu yang kedua para jemaah sekalian, kita yang bisa ambil faedah dari hadis tadi adalah di antara konsekuensi persaudaraan adalah bersikap baik. Tidak boleh saling membenci, saling hasad, saling membelakangi dan saling memutuskan hubungan. Nah, ini penting Pak Bu. Jangan sampai contohnya kita di satu RT niki misalnya dalam satu wilayah di sekitar masjid ini, ya, ketika kita bermuamalah para jemaah sekalian, ketika kita bermasyarakat, mungkin 1-2 kali kita punya ya, konflik atau berselisih, itu sudah wajar. Punya masalah tertentu sudah wajar para jemaah sekalian. Tapi jangan diperbesar. Tapi kita berusaha mencari solusi, kemudian kita ingat hadis Nabi ini, yaitu kita dianjurkan untuk bersaudara, mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Jangan memutus hubungan. Bahkan kalau mereka membelakangi, kalau mereka menjauhi, kita salami, kita ucapkan salam, kita jabat tangannya, kita senyum, ya. Itu anjuran di agama Islam kita para jemaah sekalian, ya. Jangan sampai kebalikannya, ya. Mas, kalau dia baik, ya saya baru berbuat baik, buatan Pak. Oh, kalau dia berbuat buruk, ya saya berbuat buruk, buatan. Itu bukan anjurannya agama Islam para jemaah sekalian. Tapi apa ajarannya? Yaitu ketika mereka menjauh, kita dekati dengan salam, kita ajak dalam kebaikan, ya. Kita memulai kebaikan para jemaah sekalian, ya. Itu menyambung tali ukhuwah Islamiyah. Begitu pula dengan keluarga kita para jemaah sekalian. Kita menyambung tali silaturahim, mungkin keluarga kita ada yang Pak Bu menjauh, atau ada yang melakukan kemaksiatan atau kemungkaran dan seterusnya, ya, jangan kita tinggalkan, kita ajak, ya. Kita salami, kita mulai dengan mengucapkan salam, jabat tangan, kemudian senyum dan seterusnya. Dan itu semuanya para jemaah sekalian menunjukkan ketika kita bersaudara, maka kita konsekuensinya adalah bersikap baik dengan saudara kita, ya, terutama sesama muslim. Lalu yang ketiga para jemaah sekalian, faedah yang bisa kita ambil adalah tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, yaitu di dalam urusan dunia, nah, jangan sampai lebih dari 3 hari Pak Bu. Tentunya yang terbaik segera berdamai, segera minta maaf, segera menyelesaikan masalahnya. Jangan sampai ditunda-tunda, Karena kalau ditunda-tunda sudah bukan hanya 3 hari Pak Bu, kadang 3 bulan, kadang 3 tahun nih, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, masih ingat dulu saya diginiin. Nah, ampun Pak, Jadi ingat anjuran Nabi ini,
Ya. Kalau punya apa? Masalah ataupun konflik segala macam dengan saudara seiman, jangan sampai apa? Lebih dari 3 hari. Kemudian faedah yang keempat para jemaah sekalian dari hadis Nabi tadi adalah tidak boleh seorang muslim bertemu saudaranya kemudian saling berpaling. Saling berpaling atau saling menjauh. Nauzubillah min dzalik. Tapi yang dianjurkan tadi apa Pak Bu? Saling mendekati, saling bersaudara, saling berdamai, bahkan mengajak di dalam kebenaran. Ya. Dan yang kelima para jemaah sekalian, orang terbaik dari 2 orang yang saling mendiamkan adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Ingat-ingat nih Pak. Ya. Kita punya mungkin sesuatu yang ya dengan orang lain misalkan gitu ya, punya masalah, punya konflik gitu ya, punya selisih untuk beberapa hal, kemudian kita diam-diam. Ingat hadis ini. Oh, yang terbaik adalah yang memulai salam kita. Assalamualaikum. Insyaallah sudah reda nih Pak. Bahkan kita akan berdamai gitu ya. Jangan apa Pak Bu, jangan kita apa? Pentingkan ego kita, ampun. Ya. Kadang kala kita semakin apa? Bertambah usia kita, kadang egonya semakin tinggi Pak. Ya. Masa saya yang lebih tua ya, minta maaf sama yang lebih muda ya. Masa saya ketua RT minta maaf sama warga biasa, ampun Pak. Ya. Jadi kalau ungkapan-ungkapan yang ada ya, kesombongan seperti ini kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Karena di dalam kebaikan kita dituntut untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Ya. Jadi kita berlomba-lomba, Pak. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tidak pandang tua muda, kita berlomba-lomba. Gitu, okay? Contohnya dalam sholat juga, Pak. Okay? Dalam sholat, misalkan sholat pertama kosong, yang tua dulu boten, udah langsung berlomba-lomba apa? Isi yang terbaik. Saking semangatnya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu, okay? Nah, itu yang harus kita tanamkan dari diri kita para jemaah sekalian. Ya. Jangan sampai apa? Rasa kesombongan di dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya para jemaah sekalian, faedah selanjutnya adalah jika ada di antara kita yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, maka segeralah mengucapkan salam, memperbaiki hubungan, meminta maaf dari kesalahan selama kita masih bisa menyelesaikannya di dunia. Ya, kalau masih bertemu, masih hidup, gitu ya, segera untuk saling minta maaf para jemaah sekalian. Ya, karena kalau sudah meninggal dunia tentunya, ya tambah ini banyak lagi masalah yang selanjutnya kita tidak bisa minta maaf ya. Kalau kita sudah minta maaf, insya Allah sudah selesai para jemaah sekalian. Ya. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan hal ini karena kita melihat para jemaah sekalian ya, terutama di daerah-daerah ada yang melawan kerusuhan atau kerusakan gitu ya. Bahkan ada yang apa? Berpropaganda apa? Untuk mencerai-berai kaum muslimin gitu ya. Apalagi yang di gejolak ekonomi yang seperti ini dan seterusnya, maka yang menjadi tameng kita adalah ilmu agama kita para jemaah sekalian. Ya. Dan kita ingat Al-Qur'an dan hadis Nabi tadi. Insya Allah kita apa Pak Bu, kita akan kembali ingat, kita akan kembali apa di jalan yang lurus, ya kan? Jangan sampai apa kita ditipu daya oleh syaitan para jemaah sekalian. Contoh misalkan para jemaah sekalian, di daerah kita ini, alhamdulillah kita di daerah kaum muslimnya dominan, banyak, dan alhamdulillah di pengajiannya juga banyak. Coba kita lihat tengok para jemaah sekalian di pelosok, ya. Banyak yang agama Islamnya tapi cuma KTP, belum tentu sholat, apalagi datang pengajian. Kita tengok lagi daerah yang muslimnya minoritas, lebih ngenes lagi Pak Bu, ya, ditindas, dibunuh, ya, diperbudak, nauzubillah min dzalik. Maka ketika kita ingat ini para jemaah sekalian, wah, kita akan mensyukuri nikmatnya Allah SWT. Oh, ternyata di daerah kita itu tidak seberapa dengan daerah sana. Di sini kita bisa masih sholat di masjid ya dengan aman, nyaman, damai, ngeten nggih. Di negara lain, di daerah lain, sholat saja sudah napa Pak, siap-siap dibedil, dibom dan seterusnya. Ya
yang kita ketahui beberapa negara yang sampai saat ini masih ada peperangan. Nah itu harus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT para jemaah sekalian. Maka dengan wilayah yang damai ini jangan sampai kita buat tambah riuh lagi gitu, tapi kita bersatu padu ya di dalam kebenaran, ya di dalam menjalankan agama Islam. Karena dengan kita berpegang teguh pada talinya Allah, agamanya Allah, dan kita bersatu padu tidak bercerai-berai, insya Allah kita akan baik, kemudian tetangga kita akan baik, masyarakat kita akan baik, tentunya negara kita akan jadi aman, nyaman, damai, Pak. Ya, pasti ini. Ya. Maka para jemaah sekalian, jangan sampai kita menyalahkan orang lain, bahkan sampai menyalahkan pemimpin, ya. Padahal pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ya. Gak mungkin rakyatnya belum soleh tapi pingin pemimpin yang soleh, pasti dikudeta nih, Pak. Ya, nggak cocok ya, nggak cocok dan seterusnya. Apalagi dan seterusnya, masya Allah banyak sekali sejarah yang bisa kita lihat pada jemaah sekalian. Ya. Akan tapi kita berusaha, Pak. Kalau kita ingin masyarakat kita damai, baik, ya, tidak ada kerusakan, tidak ada kerusuhan, ya, dengan cara ilmu agama ini. Kita pegang talinya Allah ini. Ya. Jangan sampai kita gampang untuk adu domba, apalagi dengan medsos, media massa, TikTok, Facebook, itu banyak sekali, Pak, luar biasa. Ya. Aib kita saja itu tidak boleh diumbar, apalagi aibnya pemimpin, gitu, ya. Kalau kita punya akses untuk menasihati, ya pakai akses tadi, ya, pakai jalur yang bisa untuk diskusi supaya aspirasinya masuk, kita nasihati dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan kerusuhan, sampai lagi bakar-bakaran, sampai membakar ini, membakar itu, ampun, jangan sampai kita seperti itu. Sekali lagi, Islam itu mengajarkan perdamaian, persaudaraan, bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas kemaksiatan, boten. Ya, apalagi yang benar-benar egois, tidak mau memperbaiki, tidak mau bersatu juga boten. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, berada di jalan yang benar, kemudian kita ajak orang yang berada di atas jalan yang benar, kemudian kita bersatu, tidak bercerai-berai, bahkan kita sesama kaum muslimin diajak untuk bersaudara. Jangan sampai kalau kita punya konflik selisih lebih dari 3 hari. Yang paling baik tentunya segera untuk berdamai, segera untuk islah, dan tentunya para jemaah sekalian, kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT di negeri yang kita aman, nyaman, damai seperti ini, tidak seperti negara-negara atau daerah lainnya. Apalagi di sini, alhamdulillah di RT ini, di wilayah ini banyak pengajian, banyak jemaah. Ini perlu kita syukuri para jemaah sekalian dengan mengamalkan ketaatan, sholat berjamaah, datang ke pengajian, dan banyak sekali macam-macam ketaatan yang program untuk memamerkan masjid itu yang harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan para jemaah sekalian, dan itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, insya Allah akan Allah berikan tambah nikmatnya. Tapi kalau kufur inna adzabi lasyadid, sebenarnya azab Allah itu sangat pedih sekali, Dan disinilah para jemaah sekalian, tentunya kita ingin semua dari kita adalah menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah SWT sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada jemaah sekalian di waktu yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bersama-sama kita sholat berjamaah, kita ngaji berjamaah, dan semoga juga kita masuk surga secara berjamaah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.